Oke teman-teman, lanjut ke part 2, format penyusunan tugas akhir skripsi, jenis penelitian kuantitatif, menggunakan data primer atau kuesioner, dan analisis regresinya. Jadi pada model yang kali ini teman-teman, atau model B yang akan kita bahas kali ini, itu menjelaskan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data primer. Jadi data primer ini adalah data yang biasanya kita sebarkan kepada responden yang memiliki pengetahuan terkait dengan penelitian yang sedang kita lakukan, teman-teman. Jadi kita membuat sebuah penelitian, kemudian kita tulis indikator-indikator penelitian kita, lalu kemudian kita sebarkan kepada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang isu yang sedang kita teliti. Nah, secara keseluruhan untuk penjelasan antara model B dengan model sebelumnya yaitu model A itu sebenarnya sama teman-teman. Ya, baik di bab 1, di bab 2, di bab 3 dan juga bab 5. Perbedaannya terletak di bagian bab 4 khususnya 4.1 ya teman-teman. Jadi, jika kita menggunakan data sekunder atau data yang misalnya dari laporan keuangan gitu ya teman-teman, maka yang kita cantumkan adalah deskripsi sampel penelitian yang kita peroleh dari hasil analisis data, ya. Nah, sedangkan jika kita menggunakan data kuesioner atau data primer, gitu teman-teman, maka kita mencantumkan demografi responden atau mencantumkan uh, indikator responden kita itu seperti apa. Misalnya dari jenis kelaminnya, atau umurnya, nama, itu kita harus cantumkan gitu teman-teman. Oke, masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian menguraikan alasan mengapa suatu topik permasalahan ini menarik untuk diteliti. Lalu yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan masalah atau problem statement yang tepat, akurat, padat, singkat, dan juga jelas tentang suatu konsep atau hubungan antar konsep yang diminati dari suatu problematik tertentu yang akan diungkapkan dalam latar belakang masalah dan selalu diuraikan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bagian ketiga pada pendahuluan ini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian membahas tentang pengungkapan gagasan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Selanjutnya, yang terakhir dari bab 1 pendahuluan yang akan dibahas ini yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berlaku untuk siapa saja yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan dan bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang menulis skripsi saja ya teman-teman. Nah, dalam merumuskan manfaat penelitian, penulis ini harus memperhatikan apakah hasil penelitiannya ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau aspek teoritis maupun juga aspek masyarakat atau aspek praktis. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Jadi, di dalam bab 2 ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan teori-teori yang digunakan ya. Di sini teori-teori ini akan berhubungan dengan pengungkapan hubungan teori dengan masalah yang diteliti dan kemudian harus dinyatakan secara jelas dan relevan dengan topik penelitian. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya di bab 2 itu yang pertama akan dibahas terkait dengan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian ya teman-teman. Jadi teori-teori yang mendasari variabel tersebut kita tulis di bagian bab 2 gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu akan berisi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan yang kita teliti saat ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai pengembangan hipotesis. Jadi, secara garis besar, di dalam pengembangan hipotesis itu akan memuat dua hal. Yang pertama adalah uraian singkat, di mana sebelum membuat pernyataan hipotesis, kita perlu uraikan lebih dulu mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita teliti saat ini. Sehingga berdasarkan dari uraian singkat tersebut, maka selanjutnya dibangun hipotesis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu, di bagian terakhir dari bab 2 ini, kita akan membuat rangka konseptual atau rangka penelitian. Rangka konseptual ini merupakan bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang kita teliti termasuk dengan hipotesis dari hubungan tersebut. Contohnya nih teman-teman,
Soalnya teman-teman mempunyai 2 variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Jadi itu nanti akan, rerangka konseptual ini akan menggambarkan, oh hubungan antara si variabel independen ke variabel dependennya, gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mempunyai variabel moderasi, itu akan, di situ nanti digambarkan bagannya teman-teman, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab 3 metode penelitian. Jadi di bagian bab 3 ini kita diminta menjelaskan beberapa hal teman-teman. Yang pertama terkait dengan jenis dan sumber data. Pada bagian ini kita diminta menjelaskan jenis dan sumber data yang kita gunakan dalam penelitian. Selain itu juga kita diminta menjelaskan dari mana data yang kita teliti ini kita dapatkan gitu teman-teman. Jadi kita di bagian ini kita menjelaskan apakah data yang kita gunakan ini merupakan data kualitatif atau merupakan data kuantitatif. Lalu kita jelaskan juga dari mana data-data tersebut kita dapatkan. Selanjutnya, yang kedua kita diminta menjelaskan terkait dengan populasi dan sampel. Tujuan dari populasi dan sampel dijelaskan agar besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat. Sehingga jika sampel yang kita sajikan ini dapat ditentukan secara tepat atau akurat, itu diharapkan bahwa sampel tersebut bisa representatif atau merepresentasikan pada keadaan populasi yang sebenarnya. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian adalah gambaran secara teoritis dari sebuah objek yang sedang kita teliti. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Jadi dalam sebuah penelitian, variabel perlu diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan atau didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Jadi misalnya gini teman-teman, kita misalnya punya satu variabel yaitu variabel X, variabel X1. Variabel X1 kita adalah ukuran perusahaan. Maka kita tahu bahwa ukuran perusahaan kita diproksikan dengan lentu total aset. Maka dalam operasionalisasi variabel kita menuliskan bahwa kita menggunakan X1 sebagai ukuran perusahaan diproksikan dengan lentu total aset. Selanjutnya, di bagian metode analisis data, kita diminta menentukan teman-teman, apakah kemudian kita menggunakan statistik deskriptif parametrik atau non-parametrik. Jadi di bagian 3 ini kita sudah diminta menjelaskan terkait dengan langkah yang akan kita gunakan untuk mengolah data yang sudah kita kumpulkan tadi, teman-teman. Jadi ketika data itu sudah dikumpulkan, kita sebutkan kita akan mengolahnya dengan alat statistik apa, kemudian kita menggunakan deskriptif analitis apa, lalu kemudian di bagian bab 4 nanti merupakan hasil dari pengolahan yang kita lakukan sesuai dengan bab 3 di metode analisis data. Selanjutnya bab 4 analisis dan pembahasan. Di bagian analisis dan pembahasan ini kita diminta menjelaskan terkait dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan demografi responden. Jadi teman-teman yang membedakan antara video kali ini dengan video saya sebelumnya yang sudah saya pernah jelaskan, yaitu terkait dengan jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder, maka di 4.1 merupakan salah satu yang membedakan ya teman-teman. Jadi di 4.1 di video saya sebelumnya, itu menjelaskan tentang deskripsi sampel penelitian yang diperoleh dari hasil alat uji analisis statistik. Sedangkan di video kali ini atau di model kali ini yaitu jenis penelitian kuantitatif menggunakan data primer atau kuesioner, maka kita harus menjelaskan terkait dengan demografi responden. Jadi, apa saja sih yang dimuat dalam demografi responden ini? Jadi, yang dimuat dalam demografi responden ini adalah tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu seperti misalnya usia, kemudian jenis kelamin responden, kemudian tempat tinggal, dan sebagainya ya teman-teman yang terkait dengan responden. Selanjutnya, yang kedua kita diminta menjelaskan terkait dengan hasil dari alat uji statistik deskriptif kita, gitu teman-teman. Nah, untuk mengetahui kita akan menggunakan pengujian apa, kemudian kita akan mengolah datanya dengan apa, itu sebenarnya sudah kita tentukan di bab 3, teman-teman.
yang di bagian 3.5 yaitu metode analisis data. Di bagian metode analisis data harusnya kita sudah jelaskan, kita akan menggunakan jenis penelitian apa, kita akan menggunakan alat analisis apa, kemudian kita akan menggunakan statistik deskriptif baik itu parametrik ataupun non-parametrik ya teman-teman. Sehingga di bab 4 kita hanya akan mencantumkan hasil dari olahan data yang sudah kita lakukan di masing-masing alat uji statistik yang kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pengujian yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah uji reliabilitas. Untuk apa sih kita melakukan uji reliabilitas ini? Jadi, uji reliabilitas ini kita lakukan untuk menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup untuk digunakan dalam pengumpulan data. Nah, uji reliabilitas ini biasanya menggunakan Cronbach alpha yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur atau kuesioner ini dapat diandalkan. Jadi gini teman-teman, untuk mengetahui apakah kemudian instrumen atau pertanyaan-pertanyaan yang kita cantumkan dalam kuesioner kita ini cukup digunakan dalam pengumpulan data, maka kita dapat melakukan uji reliabilitas. Nah, selanjutnya, uji yang dapat kita lakukan yaitu uji validitas. Untuk apa? Untuk menunjukkan tingkat keabsahan maupun kesesuaian instrumen atau alat ukur dengan model penelitian kita, teman-teman. Jadi, uji validitas ini berguna untuk mengetahui apakah kemudian instrumen yang kita gunakan atau kemudian pertanyaan yang kita gunakan ini sesuai dengan model yang sedang kita teliti. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan uji normalitas, teman-teman. Uji normalitas ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, uji ini dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, one sample test. Yang kedua, independent sample test. Yang ketiga, paired sample test. Yang keempat, analysis of variance atau ANOVA. Selanjutnya, setelah kita melakukan uji statistik, kita kemudian mengambil hasil pengujian hipotesis yang kita lakukan dengan melakukan dua pengujian ya teman-teman. Pengujian yang pertama yaitu uji T, teman-teman. Uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen kita terhadap variabel dependen kita. Apakah kemudian variabel kita, variabel pertama atau kedua atau ketiga, itu ditolak atau diterima, berpengaruh positif atau berpengaruh sebaliknya gitu teman-teman. Selanjutnya, kita juga harus melakukan uji F. Uji F untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keseluruhan variabel yang sudah kita muat di dalam penelitian kita, yaitu variabel independen kita, berpengaruh terhadap variabel dependen kita, gitu teman-teman. Jadi seberapa kuat pengaruh variabel independen secara keseluruhan, kalau yang tadi, yang uji itu kan secara masing-masing tuh teman-teman. Nah, kalau yang uji F, berpengaruh berapa besar pengaruh keseluruhan variabel tersebut terhadap variabel independen tersebut terhadap variabel dependennya. Gitu teman-teman. Setelah kita peroleh hasil dari uji T dan uji F, maka kita ambil kesimpulan dan kita bahas di bagian pembahasan di 4.4 dan kita sesuaikan dengan teori-teori kita yang sudah kita cantumkan di bab-bab sebelumnya. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bab 5 penutup. Jadi teman-teman, di bab 5 ini sebenarnya ada 3 hal penting yang harus dibahas. Ya, tapi beberapa dosen mungkin mintanya ada 4 hal ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dan pembahasan hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian di bab 1. Jadi intinya adalah di kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dari hasil penelitian yang kita lakukan di bab 4 itu pada tujuan penelitian yang kita harapkan di bab 1 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus mengungkapkan keterbatasan, yaitu kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang kita alami selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ada juga implikasi. Jadi nantinya skripsi kita ini akan bermanfaat untuk apa teman-teman? Akan memberikan dampak apa? Nah, itu juga kita sampaikan. Nah, ada juga dosen yang minta, oh kamu harus sampaikan saran nih. Apa saran untuk baik itu praktisi, baik itu juga peneliti yang selanjutnya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa teman-teman bantu share link video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen apa aja video yang akan saya buat selanjutnya untuk metode penelitian yang teman-teman pengen tahu. Thank you teman-teman, bye-bye.